Selamat sore semua teman-teman. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Kesantunan Bahasa Budaya Melayu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernadette Bulele. Saya dari Prodi PG PAUD semester 2 kelas 21. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kesantunan. Kesantunan atau etiket adalah tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati bersama oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasanya disebut dengan tata krama. Berdasarkan pengertian tersebut, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, kesantunan yang memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku secara baik di tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggota. Artinya, seseorang itu dapat dikatakan santun atau etiket dalam masyarakat apabila dia berperilaku secara sopan. Misalkan dia menghargai orang yang lebih tua, cara dia bertutur kata kepada orang yang lebih dewasa. Yang kedua, kesantunan yang sangat kontekstual, yaitu berlaku dalam masyarakat tempat atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat tempat atau situasi lain. Misalnya ketika seseorang bertemu dengan teman karib, boleh saja dia menggunakan kata yang agak kasar dengan suara keras, tetapi hal itu tidak santun apabila ditunjukkan kepada tamu atau seseorang yang baru dikenal. Mengecap atau mengunyah makanan dengan mulut berbunyi kurang sopan kalau sedang makan dengan banyak orang di sebuah perjamuan. Tetapi hal itu tidak begitu dikatakan kurang sopan apabila dilakukan di rumah. Yang ketiga, kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan dua kutub, seperti antara anak dengan orang tua, antara orang tua yang masih muda dan orang tua yang lebih tua, antara tuan rumah dan tamu, antara pria dan wanita, antara murid dan guru. Yang keempat, kesantunan tercermin dalam cara berpakaian atau berbusana, cara berbuat atau bertindak, cara bertutur atau berbahasa. Jenis-jenis kesantunan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kesantunan berpakaian, kesantunan berbuat, dan kesantunan berbahasa. Yang pertama, kesantunan berpakaian atau berbusana dan berdandan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, berpakaianlah yang sopan di tempat umum. Hindarilah pakaian yang dapat merangsang orang lain, terutama lawan jenis, seperti pakaian tembus pandang, memperlihatkan bagian badan yang pada umumnya ditutup, dan rok yang terlalu mini atau terbelah terlalu tinggi.
Yang kedua, berpakaianlah yang rapi dan sesuai dengan keadaan. Yang sesuai dengan keadaan. Misalnya ketika ia bertemu dengan mantan dosen, walaupun sudah lama berpisah, ia langsung menundukkan kepala sambil berjabat tangan dengan kedua tangannya. Si mantan dosen sambil mengulurkan tangan kanannya dan tangan kirinya menepuk bahu mahasiswa yang bersangkutan. Ada contoh kedua, yaitu terlihat ada perbedaan jarak antara pemberi tanda dan penerima tanda. Apabila penjagaan jarak kedua peristiwa ini dipertikaikan, maka akan terlihat janggal, bahkan dinilai tidak sopan. Masih banyak contoh lain yang berkaitan dengan proksemika ini, misalkan sikap dan posisi. Contohnya, duduk tuan rumah ketika menerima tamu, posisi duduk ketika berbicara dengan pemimpin di ruang reksi, sikap duduk seorang pemimpin ketika berbicara di hadapan anak buahnya, dan sebagainya. Sangat jelas penjagaan jarak yang sesuai antara peserta komunikasi akan memperlihatkan keserasian, keharmonisan, dan tata cara berbahasa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur paralinguistik, kinetik, proksemika yang sesuai dengan situasi komunikasi diperlukan dalam penciptaan kesantunan berbahasa. Pengaturan ketiga unsur ini tidak kaku dan absolut karena berbeda di setiap konteks situasi. Sangat penting bagaimana ketiga unsur ini menciptakan situasi komunikasi yang menimbulkan salah paham dan ketersinggungan kepada yang diajak berkomunikasi. Selain ketiga unsur di atas, hal lain yang perlu diusahakan adalah penjagaan suasana atau situasi komunikasi antara peserta yang terlibat. Misalkan, sewaktu ada acara yang memerlukan pembahasan bersama secara serius, tidaklah sopan menggunakan telepon genggam atau handphone atau menerima telepon dari luar apabila dengan suara keras. Kalau terpaksa menggunakan atau menerima telepon, sebaiknya menjauh dari acara tersebut atau suara diperkecil. Baik, demikianlah hasil presentasi makalah saya. Apabila saya memiliki kata-kata yang salah atau kurang dipahami, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.